Halo teman-teman semua, selamat datang di kanal kita hari ini. Pernahkah kalian melihat seseorang yang sukses di bidangnya, entah itu pengusaha besar, atlet top, atau pemimpin berpengaruh, dan berpikir, apa rahasia mereka bisa mencapai semua itu? Biasanya kita mendengar jawaban seperti kerja keras, keberuntungan, atau kecerdasan tinggi. Tapi tahukah kalian bahwa ada satu faktor kunci yang jarang dibahas, bahkan sering dianggap sepele, padahal menjadi pondasi utama kesuksesan mereka? Ya, tepat sekali, kemampuan mengendalikan emosi. Di video hari ini, kita akan membahas secara mendalam tentang mengapa mengendalikan emosi adalah kunci penting yang sering terlupakan. Bagaimana emosi yang tidak terkendali bisa menghambat kesuksesan kita, dan langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan sehari-hari untuk menguasai kemampuan ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan konten berharga lainnya ya. Pertama-tama, mari kita bahas mengapa topik pengendalian emosi jarang muncul dalam pembahasan tentang kesuksesan. 1. Persepsi masyarakat yang salah. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan datang dari kemampuan kognitif saja, seperti kecerdasan intelektual, keahlian teknis, atau pengetahuan yang luas. Kita diajarkan untuk fokus pada nilai akademik, sertifikasi profesional, atau pengalaman kerja. Tapi jarang sekali ada pendidikan formal yang mengajarkan kita bagaimana mengelola emosi kita dengan baik. Bahkan, di beberapa budaya termasuk di Indonesia, membicarakan emosi sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Kita sering mendengar kalimat seperti, jangan terlalu emosional, atau, jangan menangis, kamu harus kuat. Padahal, mengakui dan mengendalikan emosi bukanlah tanda lemah, justru itu adalah tanda kekuatan yang sesungguhnya. 2. Emosi terlihat sebagai hal yang tidak terkendali. Banyak orang berpikir bahwa emosi adalah sesuatu yang datang dengan sendirinya dan tidak bisa kita kendalikan, seperti cuaca yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Mereka menganggap bahwa marah, sedih, atau khawatir adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari, sehingga tidak perlu dipelajari cara mengelolanya. Padahal, penelitian di bidang psikologi menunjukkan bahwa meskipun emosi muncul secara alami, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita menanggapi dan mengekspresikannya. Ini seperti ketika kita melihat makanan lezat, hasrat untuk memakannya muncul secara alami, tapi kita bisa memutuskan apakah akan memakannya secara berlebihan atau dengan bijak. 3. Dampak emosi tidak langsung terlihat. Berbeda dengan hasil kerja keras yang bisa dilihat dalam bentuk prestasi atau penghasilan, dampak dari kemampuan mengendalikan emosi seringkali tidak terlihat secara langsung. Ketika seseorang berhasil menyelesaikan proyek besar, kita melihat hasil akhirnya, tapi jarang menyadari bahwa di balik itu ada kemampuan untuk tetap tenang saat menghadapi masalah, mengendalikan frustrasi saat tim mengalami kesalahan, atau menyembunyikan kecemasan saat menghadapi deadline ketat. Karena dampaknya tidak langsung terlihat, banyak orang mengabaikan pentingnya menguasai kemampuan ini padahal tanpa itu, kesuksesan yang diraih pun sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat bagaimana emosi yang tidak terkendali bisa menjadi penghalang besar dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Ada beberapa cara utama yang sering terjadi. 1. Merusak hubungan profesional. Emosi yang tidak terkendali, terutama kemarahan yang berlebihan, bisa dengan cepat merusak hubungan dengan rekan kerja, atasan, atau klien. Bayangkan saja saat rapat penting, kamu merasa tidak puas dengan usulan rekan kerja dan langsung marah besar, mencela ide mereka dengan kasar. Meskipun ide kamu mungkin lebih baik, cara kamu mengekspresikannya akan membuat orang lain enggan bekerja sama denganmu di masa depan. Di dunia kerja yang semakin berbasis kolaborasi, hubungan yang baik adalah modal utama. Orang sukses tahu bahwa bahkan jika mereka tidak setuju dengan orang lain, mereka bisa menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan konstruktif, sehingga hubungan tetap terjaga dan kerja sama bisa berlanjut. 2. Membuat keputusan yang salah. Ketika kita sedang dalam kondisi emosi yang tinggi baik marah, sedih, atau terlalu bersemangat, otak kita cenderung menggunakan sistem berpikir yang lebih cepat tapi kurang akurat.
Ini disebut sebagai mode berpikir emosional, yang bisa membuat kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Contohnya, seorang pengusaha yang merasa tersakiti karena pesaing mencuri kliennya, lalu dengan emosi marah memutuskan untuk menurunkan harga produk secara drastis tanpa melakukan analisis keuangan terlebih dahulu. Akhirnya, bisnisnya mengalami kerugian besar karena tidak bisa menutupi biaya produksi. Orang sukses mampu menunda pengambilan keputusan penting sampai emosi mereka tenang kembali, sehingga bisa berpikir dengan jernih dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. 3. Menurunkan produktivitas dan kualitas kerja. Emosi negatif seperti kecemasan, khawatir, atau kesedihan yang berkepanjangan bisa mengganggu konsentrasi dan fokus kita. Ketika pikiran kita terus terganggu oleh hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, kita akan sulit untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Penelitian dari Universitas California menunjukkan bahwa karyawan yang mengalami stres emosional secara teratur memiliki produktivitas yang 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang bisa mengelola emosi dengan baik. Selain itu, kualitas pekerjaan mereka juga lebih rendah karena sering membuat kesalahan yang tidak perlu. 4. Menghalangi pertumbuhan pribadi. Ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, kita cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan luar untuk masalah yang kita alami. Kita tidak mau menerima kritik konstruktif karena merasa tersakiti atau tersinggung, sehingga kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sebaliknya, orang yang bisa mengendalikan emosi mampu melihat kritik sebagai kesempatan untuk meningkatkan diri, menerima kesalahan sebagai bagian dari proses belajar, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Untuk lebih memahami pentingnya kemampuan ini, mari kita lihat contoh orang sukses yang mengakui bahwa mengendalikan emosi adalah kunci utama kesuksesan mereka. 1. Bill Gates, pendiri Microsoft. Dalam salah satu wawancaranya, Bill Gates mengaku bahwa di awal karirnya, dia seringkali terlalu emosional dan mudah marah ketika timnya tidak bisa memenuhi harapannya. Namun, dia menyadari bahwa sikap itu tidak membantu dan mulai belajar cara mengendalikan emosinya. Saya belajar bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah, yang penting adalah tetap tenang, mencari akar masalah, dan bekerja sama untuk menemukan solusinya, ujarnya. Kemampuan ini membantu dia membangun salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dan menjalin kemitraan penting dengan banyak pihak. 2. Michelle Obama, mantan ibu negara Amerika Serikat. Dalam bukunya yang berjudul Becoming, Michelle Obama menceritakan bagaimana dia harus belajar mengendalikan emosi saat menghadapi kritik dan tekanan yang luar biasa sebagai istri Presiden Amerika Serikat. Dia tidak pernah membalas kritik dengan emosi yang tinggi, melainkan memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan dan kebaikan hati. Kemampuan ini tidak hanya membuatnya dihormati oleh orang di seluruh dunia, tapi juga membantu dia menjalankan berbagai inisiatif sosial yang berdampak besar bagi masyarakat. 3. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi sering dikenal dengan sikapnya yang tenang dan tidak mudah terpancing emosi, bahkan ketika menghadapi situasi yang sulit. Dia mengakui bahwa kemampuan ini sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Saat menghadapi masalah yang kompleks, kita tidak bisa berpikir dengan jernih jika kita sedang emosi. Kita harus bisa mengendalikan diri, mendengarkan berbagai pandangan, dan mencari solusi yang terbaik bagi rakyat, ujarnya dalam salah satu pidatonya. Sikap ini membantu dia membangun hubungan baik dengan negara lain dan menjalankan kebijakan yang bermanfaat bagi Indonesia. 4. Ronaldo Nazario, legenda sepak bola. Saat masih bermain sebagai pemain top dunia, Ronaldo sering menghadapi tekanan luar biasa dari pendukung, media, dan kompetisi yang ketat. Dia mengaku bahwa kemampuan untuk mengendalikan emosi adalah hal yang paling penting dalam menjalankan karirnya sebagai atlet. Saat berada di lapangan, ada banyak hal yang bisa membuatmu marah atau khawatir, seperti wasit yang membuat keputusan yang tidak adil atau lawan yang mencoba mengganggu kamu. Tapi jika kamu tidak bisa mengendalikan emosimu, kamu akan kehilangan fokus dan tidak bisa bermain dengan baik, katanya. Setelah kita memahami pentingnya mengendalikan emosi dan melihat contoh dari orang sukses, sekarang kita akan membahas langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Langkah pertama yang paling penting adalah mengenali emosi apa yang sedang kamu rasakan. Banyak orang tidak bisa mengendalikan emosi karena mereka bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mereka hanya merasa tidak nyaman dan bereaksi secara tidak sadar. Cara praktis: saat merasa tidak nyaman, luangkan waktu sebentar untuk bertanya pada dirimu, emosi apa yang sedang saya rasakan sekarang? Marah, sedih, khawatir, atau mungkin cemas. Cobalah untuk memberi nama pada emosi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa memberi nama pada emosi bisa membantu mengurangi intensitasnya. Catat emosi yang kamu rasakan beserta penyebabnya dalam buku catatan atau aplikasi di ponselmu. Ini akan membantu kamu mengenali pola emosi yang sering muncul. Ketika emosi mulai muncul, salah satu cara tercepat untuk menenangkannya adalah dengan melakukan latihan pernapasan dalam. Pernapasan yang dalam akan membantu menenangkan sistem saraf kita dan membuat kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Duduk atau berdiri dengan tegak dan rileks. Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, rasakan perutmu mengembang. Tahan napas selama 4 detik. Hembuskan napas perlahan melalui mulut selama 6 detik, rasakan perutmu menyusut. Ulangi proses ini sebanyak 3-5 kali hingga kamu merasa lebih tenang. Saat kita sedang dalam kondisi emosi yang tinggi, kita cenderung bereaksi secara tergesa-gesa. Untuk menghindari hal ini, berikan waktu jeda antara munculnya emosi dan respons yang kamu berikan. Cara praktis: saat merasa ingin bereaksi dengan emosi, katakan pada dirimu, saya akan memberikan tanggapan setelah saya tenang kembali. Pindahkan diri dari situasi tersebut sebentar jika memungkinkan. Pergi ke kamar mandi, berjalan-jalan sebentar di luar ruangan, atau hanya duduk diam sebentar. Tanya pada dirimu, apa yang akan terjadi jika saya bereaksi seperti ini? Apakah itu akan membantu menyelesaikan masalah atau hanya membuatnya lebih buruk? Seringkali, emosi kita muncul karena kita hanya melihat situasi dari sudut pandang kita sendiri. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain atau dari perspektif yang lebih luas. Tanya pada dirimu, jika saya adalah orang lain yang terlibat dalam situasi ini, apa yang saya rasakan dan pikirkan? Cobalah untuk mencari informasi tambahan yang mungkin kamu lewatkan. Terkadang kita bereaksi emosional karena tidak memiliki informasi yang lengkap. Pikirkan tentang konsekuensi jangka panjang dari situasi tersebut. Apakah hal yang membuat kamu emosi sekarang masih akan penting dalam beberapa hari atau beberapa bulan mendatang? Banyak emosi negatif muncul karena kita merasa tidak mampu mengatasi masalah yang kita hadapi. Dengan meningkatkan kemampuan memecah masalah, kita akan merasa lebih percaya diri dan tidak mudah terpancing emosi. Cara praktis: identifikasi masalah yang kamu hadapi dengan jelas. Jangan hanya fokus pada gejala, tapi cari akar masalahnya. Cari beberapa pilihan solusi yang mungkin, jangan terbatas pada satu pilihan saja. Evaluasi setiap pilihan solusi dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Pilih solusi yang paling tepat dan buat rencana tindakan yang jelas untuk menerapkannya. Kesehatan fisik dan mental memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan kita mengendalikan emosi. Jika kita tidak cukup tidur, makan dengan tidak sehat, atau tidak merawat kesehatan mental kita akan lebih mudah terpancing emosi. Cara praktis: tidurlah selama 7-9 jam setiap hari. Tidur yang cukup membantu tubuh dan pikiran kita pulih dengan baik. Konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Hindari makanan yang terlalu banyak gula atau lemak jenuh karena bisa mempengaruhi suasana hati kita. Lakukan olahraga secara teratur. Olahraga membantu melepaskan hormon endorfin yang bisa meningkatkan suasana hati kita. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kamu sukai seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan di alam terbuka. Ini akan membantu kamu rileks dan mengurangi stres. Mempelajari cara mengendalikan emosi bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tantangan yang mungkin kamu hadapi di jalan. Kebiasaan bereaksi emosional sudah terbentuk selama bertahun-tahun, jadi tidak bisa berubah dalam semalam. Kamu mungkin akan sering kembali ke kebiasaan lama sebelum akhirnya bisa menguasai kemampuan baru. Cara mengatasinya: jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jika kamu membuat kesalahan, perubahan membutuhkan waktu dan usaha.
Rayakan setiap kemajuan kecil yang kamu capai, misalnya ketika kamu berhasil tetap tenang dalam situasi yang biasanya membuatmu marah. Mintalah dukungan dari keluarga, teman, atau mentor yang bisa membantu dan membimbingmu dalam proses perubahan. Ada kalanya kita dihadapkan pada situasi yang sangat sulit dan membuat emosi kita sangat tinggi, seperti kehilangan orang tersayang, mengalami kegagalan besar, atau menghadapi konflik yang sangat intens. Di saat seperti itu, sangat sulit untuk tetap mengendalikan emosi. Cara mengatasinya, ingatlah bahwa itu wajar untuk merasa emosional dalam situasi sulit, tidak ada yang salah dengan itu. Yang penting adalah bagaimana kita mengekspresikan dan mengelolanya. Berikan diri kamu waktu untuk merasakan emosi tersebut, jangan memaksakan diri untuk tetap tenang jika kamu belum siap. Cari bantuan dari profesional seperti konselor atau psikolog jika kamu merasa kesulitan mengatasi emosi negatif yang berkepanjangan. Ada kalanya orang di sekitar kita tidak memahami pentingnya mengendalikan emosi dan bahkan mungkin mencoba untuk memancing emosi kita. Ini bisa membuat kamu merasa frustasi dan sulit untuk tetap konsisten. Cara mengatasinya, jangan mencoba untuk mengubah orang lain, fokuslah pada perubahan diri kamu sendiri. Ketika mereka melihat perubahan positif pada dirimu, mereka mungkin akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Jaga jarak dari orang yang sering memancing emosi kamu jika memungkinkan, atau pelajari cara untuk menetapkan batasan yang jelas. Beritahu mereka dengan sopan bahwa kamu sedang berusaha mengendalikan emosi dan mengharapkan dukungan dari mereka. Teman-teman, sampai di sini kita telah membahas secara mendalam tentang mengapa mengendalikan emosi adalah kunci sukses yang jarang dibahas. Bagaimana emosi yang tidak terkendali bisa menghambat kita, contoh dari orang sukses yang menguasai kemampuan ini, dan langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan. Perlu diingat bahwa mengendalikan emosi bukan berarti kita harus menyembunyikan atau menekan emosi kita, itu berarti kita belajar untuk merasakannya dengan penuh kesadaran dan mengekspresikannya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Setiap orang memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi mereka yang berbeda, hanya seberapa banyak usaha yang mereka lakukan untuk mengembangkan kemampuan ini. Tidak ada orang yang sempurna dalam hal ini, termasuk orang sukses yang kita bahas tadi. Mereka juga seringkali menghadapi tantangan dan membuat kesalahan, tapi yang membuat mereka berbeda adalah mereka tidak menyerah dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi, mulai dari hari ini, ayo kita mulai melakukan langkah kecil untuk mengendalikan emosi kita. Mulailah dengan mengenali emosi kita, berlatih bernapas dalam, dan memberikan waktu untuk berpikir sebelum bereaksi. Meskipun perjalanan tidak akan selalu mudah, hasilnya akan sangat berharga bagi kesuksesan dan kebahagiaan kita di masa depan. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berbagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkannya, dan berlangganan kanal kita untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Juga, tuliskan di kolom komentar cerita kamu tentang bagaimana mengendalikan emosi telah membantu kamu dalam hidupmu. Kita bisa saling belajar dan menginspirasi satu sama lain. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga hari ini menjadi awal dari perubahan positif dalam hidupmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.